Selamat sore Mbak Amel. Selamat sore Bu Dila. Mbak Amel gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Kalau Bu Dila bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ini Mbak Amel ada kegiatan apa akhir-akhir ini? Nggak ada sih Bu, di rumah aja sambil ya biasa ngerjain tugas kayak gitu-gitu Bu. Di rumah sama siapa Mbak Amel? Di rumah sama nenek Sama nenek aja? sama kakek. Iya. Lagi sibuk apa ini Mbak Amel? Nggak ada Bu. Nggak Nggak ada? sibuk apa? Ya cuma itu aja. Online. Kuliahnya online ya? Iya. Kok kayaknya mukanya agak gimana gitu Mbak Amel? Lagi kayak ada yang dipikirin gitu. Kok Bu Dila tahu sih? Kelihatan itu dari mukanya Amel. Berarti nggak bisa ditipu nih Bu Dila ya. Ya iyalah. Ada apa Mbak Memang Amel? lagi banyak yang dipikirin, Bu. Apa emang? Mungkin bisa diceritain? Eh, jadi kan sekarang lagi pandemi, kuliahnya itu online, Bu, di rumah gitu. Ya gitu, Bu, tugasnya banyak, terus istirahatnya kurang, kayak gitu. Emang Capek aja tugasnya gitu. sebanyak apa Mbak Amel? Sebanyak, wah, sebanyak apa ya, Bu? Kayak dari Senin sampai Kamis itu tiap hari pasti itu ada tugas, tiap hari pasti ada PR kayak gitu. Emang kuliahnya Dan sampai hari apa? dari Kamis Ini Mbak Amel selain kuliah nggak ada kegiatan lainnya? ada. Apa? Jadi saya juga ikut organisasi Hmm, daerah itu juga. Ya kadang rapat, kadang ada acara apa kayak gitu. Jadi kayak jadi kadang tuh gimana? pusing ya kayak harus ngatur waktu lah, harus bagi kayak misalnya nih Senin itu kan ada tugas banyak numpuk, tapi minggunya saya juga ada kegiatan, saya juga harus ikut ini, harus ikut rapat atau ikut acara kayak gitu Bu. Kalau nggak ikut juga nggak enak. Jadi nanti pulang tuh capek, terus kayak tertekan gitu loh Bu. Mm-mm. Jadi banyak ya yang dilakuin Mbak Amel sampai bingung ngerjain yang mana dulu gitu ya. Bingung banget Bu, kayak gitu. Jadi di sini kelihatan banget ini dari muka Mbak Amel tuh kayak wah beban sekali gitu ya. Ya, Bu. Kayak banyak sekali yang dipikirin. Gila bisa tahu ya, hebat. Itu kayak gejala-gejala orang stres gitu loh Mbak Amel ini. Iya Bu, jadi rasanya tuh kayak kadang tuh saking banyaknya, saking bingungnya, akhirnya ya males, kayak nunda-nunda kayak gitu. Mm-mm. Iya, jadi di sini Mbak Amel pengen buat mengatur waktunya Mbak Amel Ya pengen banget Bu, pengen bisa bagi waktu, bisa ngatur waktu, kayak gitu Bu pengen. biar ini ya, biar pikirannya lebih santai, bisa ngerjain dengan nyaman gitu ya. Iya, biar enak kayak gitu. Kemarin kan Mbak Mbak. Amel udah bilang kalau pengen pengen mengurangi rasa cemasnya Mbak Amel, mengurangi Iya, pikiran-pikirannya Mbak Amel dari iya, kegiatan-kegiatan yang banyak ini kan. Nah, iya. sebelumnya Mbak Amel eh, merasa stresnya itu udah di tingkat apa Mbak Amel? Mungkin kalau diukur dari 1 sampai 10 udah masuk ke tingkatan berapa? Kalau akhir-akhir ini ya Bu, kalau awal-awal kuliah, maksudnya awal-awal baru kuliah online itu mungkin ya di bawah 5. Hmm. Tapi kalau sekarang Bu, sepertinya stresnya itu udah di angka
7, 8, kadang Wah, 9 gitu. wah tinggi ya. Saya kalau online tuh belum mikir kuotanya, belum mikir wifi-nya lancar Iya, atau enggak gitu ya. bener banget. Apalagi kalau eh, ya itu Bu, kan pakai wifi juga. Nah, Heeh. kalau pas itu kan ya jadi tambah stres juga kayak gitu. Menambah pikiran ya. Ya, udah ketinggalan, nggak tahu, kayak ketinggalan materi, terus nanti tiba-tiba ada tugas. Jadi kayak tugas tuh beranak. Iya, saya juga akhir-akhir ini juga seperti itu, merasakan susahnya online ya. Iya, iya Bu, bener banget. Iya, jadi di sini saya akan memberikan sebuah strategi ke Mbak Amel untuk mengurangi rasa stresnya Mbak Amel ini. Sebelum saya masuk ke tahapan strateginya, saya ingin menanyakan Mbak Amel ini ingin untuk menyelesaikan permasalahan ini atau ingin hanya dihindari saja, hanya ingin melewati saja gitu. Kalau kalau saya sih, kalau bisa ya Bu, kalau bisa ya menghadapi, menyelesaikan masalah itu Bu, bukan menghindari. Maunya sih, tapi kadang tuh kayak mau menghadapi itu bingung, gimana ya caranya kayak gitu. Bingung ya, soalnya banyak sekali yang dipikirkan. Udah keburu stres dulu ya sebelum menyelesaikannya ya. Bener Bu, udah keburu stres dulu ya. Jadi Mm-mm. Nah, jadi di sini karena saya lihat Mbak Amel ingin menyelesaikan masalah-masalahnya Mbak Amel, berarti kan di sini Mbak Amel ingin menyelesaikan banyaknya tugas tadi, ingin mengerjakan dengan optimal tapi tidak terlalu banyak pikiran gitu ya. bener Bu, gimana tuh caranya? Bener. Ini karena ini masalah Mbak Amel banyaknya tugas tadi, saya akan ini coba share screen ya. Oh ya, boleh Bu. Udah keluar Mbak Amel? Ya, sudah Bu, sudah. Nah, di sini kan ada sebuah lingkaran ini ya. Nanti Ya. di strategi ini saya akan menjelaskan dulu bagaimanakah stres di diri Mbak Amel ini bisa muncul. Apa hubungan-hubungannya dengan situasi-situasi Mbak Amel saat ini. Nanti kalau Mbak Amel sudah mulai memahami hubungannya, nanti kita akan masuk ke proses mengatasi untuk meminimalkan penyebab dari stres-stres ini gitu ya Mbak Amel ya. Oh ya. Ya Bu, paham Bu. Nah, di sini saya ada lingkaran, ada tulisannya stres ini menggambarkan ini adalah berkumpulnya stresnya Mbak Amel, di sini berkumpulnya pikiran-pikiran Mbak Amel yang bertumpuk itu, mikirkan tugas, mikirkan organisasi, mikirkan segala macamnya itu. Nah, dari stres ini, apa yang Mbak Amel pikirkan? Mungkin saya ingin bertanya, situasi apa yang menurutnya Mbak Amel dapat menimbulkan stres ini? Situasi yang menimbulkan stres ya. Kalau Mungkin misal gimana Bu? mungkin ini setelah Mbak Amel mengalami sebuah situasi, lalu Mbak Amel ini stres gitu, itu apa situasinya? Um, Situasinya ya. Kalau salah satunya itu misal kalau kuliah ya ada tugas Bu. Jadi itu Banyak sebenarnya udah tugasnya. banyak tugas. Jadi itu tuh kayak ada tugas, terus habis itu dosen yang lain juga ngasih tugas dalam waktu yang bersamaan, deadline-nya bareng Bu. Misalnya kayak ini ada tugas, terus Selasa dikumpulin. Nah semua tuh mintanya Selasa dikumpulin. Nah di situ kayak ngerasa stres Bu. Itu bisa kayak, aduh kayak tertekan gitu loh Bu. Berarti di sini bisa ya kita menuliskan bahwa situasinya adanya banyak tugas yang menumpuk gitu ya. Ya benar. Nah, di sini bentar tak besarin dulu. Nah, seperti ini ya. Nah, dari situasi ini
apa saja yang Mbak Amel pikirkan? Tadi ya Mbak Amel bilang bahwa bingung mengerjakannya misal. Bingung, terus cemas. Mungkin ada lagi? Apa lagi ya, Bu? Bingung, cemas, terus jadi malas. Malas. Uh, Kalau yang dipikirkan Mbak Amel apa? yang Banyak dipikirkan. banget sih tugasnya kayak gitu ya. Dosen ini ngasih tugas terus sih kan gitu ya. Ya, itu langsung kayak otomatis. Ini coba kita tuliskan ya. Mungkin ada perasaan marah, sebel, Ada. Kadang jengkel. Enggak marah, sebel, marah, jengkel gitu ya. sebel. Nah, dari ini Ya. sebentar. Tadi pikirannya kenapa tugasnya banyak gini ya. Ya. Kenapa tugasnya banyak. Terus apalagi tadi? Kenapa tugasnya banyak, terus apa Bu tadi? Kenapa deadline-nya sama semua? Bisa bareng gitu loh. Iya. Misal ini kan banyak ya, ini yang dipikirkan Mbak Amel, yang dirasakan Mbak Amel kan ini banyak sekali. Nah, Ya. ini lalu Mbak Amel akan merasa akan stres ini. Nah, jadi kita di sini bisa melihat bahwa stres ini munculnya dari pikiran-pikiran Mbak Amel ini ya. Oh ya. Mbak Amel kan stres ini kan karena sudah memikirkan banyak hal ini, merasakan bingung buat mengerjakan, mau ngerjakan dari mana dulu, tugasnya kok banyak, deadline-nya kok sama, saya harus ngerjain yang mana dulu, belum organisasi ntar ngumpul gitu ya. Banyak banget yang pikirin. Nah, lalu ternyata pikiran-pikiran ini munculnya dari sebuah situasi adanya tugas menumpuk. Oh, ini tadi ya belum ditambahin, adanya kegiatan organisasi gini ya. Benar. Nah, jadi dilihat dari ketiga kotak ini, satunya lingkaran ini ya, dari 3 item ini dapat dilihat bahwa sumber stresnya Mbak Amel ini ternyata munculnya dari sebuah situasi, dari adanya banyak tugas yang menumpuk, ada kegiatan organisasi gitu ya. Mbak Amel paham sampai sini? Paham Bu, paham. Nah, dari sini tapi kita tahu bahwa situasi itu tidak bisa kita hindari ya Mbak Amel ya. Masa mentang-mentang Mbak Amel, aduh saya stres nih, saya nggak bisa ngerjain, terus organisasi nggak jadi ngadain kegiatan kan nggak mungkin ya. Terus masa dosennya tiba-tiba nggak jadi ngasih tugas gitu kan juga nggak mungkin. Nah, berarti kita tahu di sini bahwa situasi ini tuh ya pasti ada, kita pasti harus menghadapi sebuah situasi. Nah, terkadang yang membuat masalah di diri kita itu adalah tanggapan diri kita terhadap sebuah situasi. Nah, jadi kita akan memfokuskan di kotak yang biru ini, kita akan mencoba untuk meminimalkan timbulnya stres ini dari mengatur cara tanggapannya Mbak Amel terhadap sebuah situasi, gitu ya? Iya. Nah, gimana caranya? Katanya ya. Ini karena ini saya lihat dari masalahnya, dari sebuah situasinya karena ada banyak tugas menumpuk, organisasi juga. Ini dapat diselesaikan dengan manajemen waktu mungkin ya. Karena Mbak Amel tadi juga ingin untuk menyelesaikan, ingin mengerjakan tugas dengan baik, tapi tidak ingin stres juga ya. Jadi kita akan menyelesaikannya mungkin dengan manajemen waktu. Kita akan mengatur bagaimana cara memanage, cara mengatur untuk mengerjakan tugas dengan baik dan juga mengerjakan kegiatan organisasi dengan baik gitu ya. Iya. Mbak Amel sudah paham? Paham Bu. Nah, jadi
sekarang ini saya sudah membuat ini, misalnya ini saya tadi kebetulan membuat beberapa kegiatan kok ternyata sama dengan masalahnya Mbak Amel ya. Iya. Nih coba saya Bu hapus Gilang, dulu ya. layarnya Bu. Hah? Diperbesar itu Oh, diperbesar. di Bentar. Bentar deh ya. Ini ada kegiatan organisasi dan tugas kuliah. Saya besarkan dulu. Kayak gini kelihatan? Udah? lagi satu lagi dibesarin lagi. Nah, udah Bu. Udah. Nah, di sini pertama, karena kegiatannya banyak ya, kita akan menuliskan kegiatan. Bentar, ini punya saya hapus dulu. Pertama, tugas banyak. Ini kegiatan ya, mengerjakan tugas ya. Ya. Lalu kegiatan organisasi. Mungkin ada lagi kegiatan Mbak Amel yang banyak? Yang ya, Bu. Ya, antri-antri ini kegiatannya. selebihnya ya kayak di rumah kayak gitu, bersih-bersih. Kegiatan ini ya, kegiatan rumah ya. Pekerjaan rumah. Pekerjaan rumah. Pekerjaan rumah, mungkin ada lagi? Mungkin Mbak Amel pengen ngapain gitu, jalan-jalan sama teman-teman ya, kan? Atau gimana? Pengen ya? Ya, jalan-jalan. Jalan-jalan ini termasuk kegiatan yang menyenangkan atau enggak menurut Mbak Amel? Menyenangkan lah jalan-jalan kok. Refreshing ya? Iya. Nah, di sini udah ada kegiatannya. Kita akan mencoba untuk membuat jadwalnya. Nah, sebelum membuat jadwal ini, sebelum kita mengisi ke jadwalnya, ini kan karena banyaknya kegiatan kan bingung ini mau naruhnya di mana. Kita berikan prioritas. Menurut Mbak Amel, prioritas mana ini? Ini saya contohkan dulu ya, nanti Mbak Amel ini bisa ngasih itu. Misal ini kegiatannya saya samakan dengan Mbak Amel, tapi ini saya kerjakan dulu ya. Misal saya dulu yang manage. Di sini saya melihat, oh prioritas pertama yang harus saya kerjakan ini tugas banyak. Ini akan saya beri prioritas pertama. Lalu ada oh kegiatan organisasi ini juga penting nih, tapi juga pengen jalan-jalan sama teman. Oh ini aja lah prioritas kedua misal. Terus nah ini baru kegiatan organisasi, terus karena ini pekerjaan rumah terakhir prioritasnya. Karena masih ada yang bantuin di rumah misal. Nah, dari prioritas ini terus kita sekarang juga menentukan tugas banyak ini ngerjakannya dari hari apa sampai hari apa ya. Oh, ngerjain tugas Senin sampai Jumat. Oh, Senin sampai Sabtu. Nah, kegiatan organisasi biasanya nih hari Minggu ini ngumpul-ngumpulnya Minggu. Terus pekerjaan rumah kok kayaknya padat banget ya, ini tugas ngerjain Senin sampai Sabtu, kegiatannya Minggu, terus kapan ini jalan-jalannya? Oh Sabtu nggak mau ngerjain tugas, akhirnya diganti Senin sampai Jumat ini ngerjain tugas, Sabtunya bisa buat ngerjain pekerjaan rumah atau jalan-jalan sama teman, atau kalau enggak pekerjaan rumah ini waktunya menentukan hari aja, menentukan situasi gini. Nah, setelah kita sudah menentukan ini, Mbak Mel sampai sini paham? Paham. Nah, dari ini kita baru bisa masukkan ke jadwal ini ya, bikin kayak gini. Ya. Mungkin kalau Mbak Amel mau bikin pakai tanggal juga nggak apa-apa, disamain kayak kalender gitu ya. Atau kalau nggak nyobek kalender, ditulis di kalender juga nggak apa-apa Mbak Amel, terserah Mbak Amel. Ini saya hanya mencontohkan. Nah, misal tugas ini Senin sampai Jumat. Oh, aku hari Senin mengerjakan tugas A gitu ya. Tugas A. Selasa ngerjain tugas nggak ya? Oh nggak dulu deh, Rabu aja deh ngerjain tugas lagi, tugas B misal.
Kamis ngerjain tugas lagi enggak ya? Oh, enggak, Jumat aja. Tugas C. Nah, Sabtu ini kan free ya? Udah ditentukan Ya, tadi. Ini pokoknya diisi sama jalan-jalan. Jalan-jalan sama teman. Terus di hari Minggu organisasi gini ya. Meskipun mungkin organisasinya nggak tiap minggu ya, tapi kita jaga-jaga hari Minggu itu adanya kegiatan organisasi. Nah, dari sini kan kita kan jadi tahu Mbak Amel ini, oh jadi nanti kalau hari Senin, misal hari ini hari Senin, oh aku hari ini ada ngerjain tugas A gitu. Nanti pas hari Rabu, oh aku hari ini ada tugas B. Nanti misal pas hari Kamis, hari ini nggak ada jadwal ini, oh bisa pakai buat ngerjain pekerjaan rumah. Kan seperti ini. Nah, kenapa? Apa tujuannya membuat manajemen seperti ini, membuat jadwal seperti ini, agar pikiran kita terfokus pada satu kegiatan saja. Sebenarnya yang membuat stres itu timbul itu bisa jadi karena terlalu banyak hal yang kita pikirkan, terlalu banyak kegiatan yang kita pikirkan, akhirnya itu hanya akan membuat kita bingung gitu ya Mbak Amel ya? iya Bu, benar. Jadi belum sampai menentukan ini kerjain kapan itu sudah waduh gimana ini kerjainnya ini aduh mana dulu ini udah kayak gitu dulu udah bingung dulu gitu ya. Udah bingung dulu kan. Nah kalau kayak gini kan jadi nanti pas hari Senin oh hari ini ngerjain tugas A berarti hari ini pikiran ini hanya terfokus pada tugas A, tugas B tidak dipikirkan karena nanti tugas B itu tugasnya di hari Rabu gitu ya. Iya. Mbak Amel paham sampai sini? Paham Bu. Nah, sekarang karena Mbak Amel kelihatannya sudah mulai paham, kita coba dari persepsinya Mbak Amel. Ini saya hapus dulu. Jadi ini kegiatannya sama ya. Iya, sama. Nah, sekarang Mbak Amel yang menentukan. Ini Mbak Amel pakai HP ya? Iya, pakai HP Bu. Karena pakai HP, jadi saya ketikin aja ya, tapi Mbak Amel yang berikan instruksi gitu ya. Boleh Bu, boleh. Nah, dari kegiatan ini, dari 4 kegiatan ini, gimana? Apa prioritasnya bagaimana menurut Mbak Amel? Kalau menurut saya prioritasnya yang pertama itu tugas Bu. Tugas ya, karena tugasnya paling banyak gitu ya. Kalau nggak diprioritasin, waduh. Terus, prioritas kedua mungkin? Kedua mungkin kegiatan organisasi Bu. Kegiatan organisasi. Mbak Amel bagian apa ini di organisasi? Karena saya BPH, Badan Pengurus Harian, saya jadi sekretaris. Jadi sering ini ya, nulis dokumentasi ya, dokumen-dokumen gitu, arsip-arsip gitu ya. Betul Bu. Terus yang ketiga? Yang ketiga pekerjaan rumah deh Bu. Soalnya kan saya di rumah sama nenek. Terus kalau nggak diprioritasin juga gimana gitu. Nggak ada yang bantuin. Terus yang keempat, ini ya berarti ya, jalan-jalan. Oh iya Mbak Amel, sebelumnya saya mau mengingatkan juga, sebenarnya membuat jadwal ini juga penting, tapi terkadang kita tuh membuat jadwal itu ngelihat, oh ini kosong ini bisa ngerjain tugas, oh ini kosong ngerjain tugas, ini kosong ngerjain tugas gitu ya, karena prioritas pertamanya kan tugas. Nanti kita lupa bahwa ngerjain tugas terus itu ternyata juga menimbulkan pikiran yang cukup berat gitu ya. So hari ini paginya udah kuliah, malamnya ngerjain tugas, besoknya pagi kuliah lagi, malam ngerjain tugas lagi, itu kan nanti lama-lama jenuh ya. Jadi kalau bisa ditata jadwalnya di antara mengerjakan tugas, misal Senin mengerjakan tugas, Selasanya kita kasih jeda dulu. Atau kalau mau berurutan biar nggak lupa urutan ngerjain tugasnya gitu ya, nggak apa-apa, 2 hari ngerjakan tugas, nanti Rabunya skip dulu gitu. Ya Mbak Mel ya. Coba sekarang bikin dulu. Dari ini biasanya ngerjain tugasnya hari apa Mbak Amel? Biasanya pagi apa malam kalau ngerjain tugas? Kalau ngerjain sih itu Bu, kadang sore, malam juga ya. Gitu. Berarti biasanya hari apa? Dari Senin sampai
Jumat. Senin sampai Jumat. Oke, berarti Ya. sudah ditentukan ya Senin sampai Jumat ini mengerjakan. Terus kegiatan organisasi biasanya di hari apa? Organisasi sih kadang Sabtu, kadang Minggu, tapi lebih seringnya Minggu. Ya, berarti Sabtu atau Minggu gitu ya. Nah, Terus pekerjaan rumah tiap kalau hari pekerjaan atau rumah seadanya waktu, Bu. Ya kalau oh tiap seadanya? hari Menyesuaikan nggak ya pasti. berarti. eh, Menyesuaikan. Jalan-jalan sama teman biasanya hari apa? Nah ini, ini pengen, tapi tuh kayak nggak kebagian waktu gitu, Bu. Dibuat, mungkin bisa dibuat Sabtu, Minggu, weekend gitu, Bu. Oh, weekend. Hmm. Saya nggak tentu juga ya, apa tiap minggu Mbak Amel jalan-jalan sama teman-teman. Wah, nggak tentu, Bu. Nah, ini kan termasuk kegiatan refreshing ya. Mungkin nanti Ya, bisa diganti dengan kegiatan lainnya yang menurut Mbak Amel itu menyenangkan. Misal kayak mungkin Mbak Amel suka olahraga atau berenang mungkin bisa diganti di sini gitu ya. ya, Sebentar Mbak Amel ini gelap ya, saya izin menyalakan lampu dulu ya. ya, Bu. Silahkan. Bentar. Sudah sore jadi tambah gelap. Iya, Oke, berarti ini tadi sudah ya. Lalu ya. kita masukkan dalam jadwal. Ini Ya, untuk Bu. minggu ini misal, hari Senin, Mbak Mel tugasnya pelajarannya banyak? Hari Senin enggak sih, Bu. Enggak banyak. Oh, enggak banyak. Biasanya banyak tugas di hari apa? Banyak tugas. Banyak tugas ya, Bu. Mm-mm. Tugasnya itu biasanya Rabu Kamis. Oh, Rabu Kamis. Berarti ini biasanya deadline-nya di Rabu Kamis ini ya? Deadline-nya deadline-nya tuh di Selasa, Bu, tapi kalau yang pasti banyak tugas tuh Rabu Kamis. Oh, berarti pemberian tugasnya Rabu Kamis dan dikumpulkannya Selasa gitu ya? Biasanya kayak gitu, Nah, Bu. nah, mungkin ini pakai contoh itu dulu, nanti bisa menyesuaikan tugas berikutnya. Misal Mbak Amel hari Rabu dapat tugas. Berarti kan Mbak Amel memiliki waktu Kamis, Jumat, lalu Senin di minggu berikutnya gitu ya. Karena Sabtu Ya, Minggu ini Mbak Amel tidak mau mengerjakan tugas. Berarti mungkin bisa ditaruh di hari Kamis tugasnya. bisa, Bu. Jadi mengerjakan tugas. Lalu di hari Jumat, mungkin Mbak Amel ini tugasnya jangkanya pendek atau panjang? Maksudnya ngerjakannya itu butuh waktu yang lama atau tidak gitu? Enggak sih, Bu. Enggak lama. Tapi Enggak. tergantung sih, Bu. Biasanya apa dulu. Kalau tugasnya banyak, Bu, ya butuh waktu, Bu. Coba di sini hari Jumat juga mengerjakan tugas gitu ya, karena nggak tahu nanti tugasnya banyak atau tidak, mungkin bisa Ya, Bu. ditata seperti ini. Lalu Ya. Sabtunya, misal nanti ternyata kegiatan organisasinya ini ternyata di hari Minggu. Hmm. Nah, berarti di hari Sabtu ini bisa untuk free time. Iya, Bu. Nah, biasanya free time ini kan juga penting ya, seperti yang saya katakan sebelumnya. Nah, selain berguna untuk tidak mengurangi kejenuhan Mbak Amel mengerjakan tugas, free time ini juga bisa dibuat motivasi buat Mbak Amel. Jadi misal kalau Mbak Amel ada tugas yang berat gitu ya, misal hari Kamis nih, Mbak Amel udah ada jadwal, oh saya hari ini ngerjain tugas. Tapi ternyata ada ada gangguan-gangguan lain gitu. Wah, Ya. aduh, hari ini ada filmnya ini muncul, aduh gimana ini mau nonton film. Terus Mbak Amel ingat, wah nanti kalau saya nggak mengerjakan di hari ini, nanti hari Sabtu saya nggak bisa free time, kan gitu ya.
Iya. Nah, jadi Mbak Amel bisa menggunakan free time ini sebagai motivasi. Kalau hari Sabtu saya mau free time, berarti saya hari ini sebaiknya mengerjakan tugas gitu. Oh iya, bener juga ya Bu ya. Mungkin bisa diganti dengan motivasi yang lainnya. Mungkin Mbak Amel suka apa? Mau, misal Mbak Amel suka masak roti, misal bikin roti. Wah, hari Sabtu aku mau bikin pizza nih. Berarti aku hari Iya. ini ngerjain tugas gitu. Ya bisa Eh, diganti-ganti dengan hal seperti itu. Apa yang Mbak Amel sukain? saya itu suka, kalau saya itu biasanya kalau senggang ya nggak masak sih Bu. Kalau masak tuh pasti kayak tiap sore bantuin nyanyi Bu. Saya Oh, suka nyanyi. nyanyi. Bikin video? Bikin video untuk konsumsi pribadi, Oh, maksudnya iya. untuk simpan sendiri. Bu, kalau menyanyi itu kan mungkin tidak memerlukan waktu yang banyak ya, mungkin tidak membutuhkan satu hari full menyanyi gitu kan, tidak mungkin ya Mbak Amel ya. Mungkin bisa di sela-sela mengerjakan tugas, aduh agak bosen nih, nyanyi dulu Nggak apa-apa Mbak Amel dikasih selingan seperti itu. Itu Iya. nanti akan membuat Mbak Amel lebih fokus untuk mengerjakan tugas agar tidak jenuh gitu ya. Terus Iya. ini sudah organisasi di hari Senin. Nah, nanti kalau di sini sudah mengerjakan tugas Kamis dan Jumat, wah ternyata di hari Senin nih sudah free nih. Berarti udah nggak mengerjakan tugas. Kalau belum selesai, berarti bisa dilanjutkan di hari Senin. Itu ya Mbak Amel. Mbak Amel sudah Iya Bu. paham sampai sini? Paham Bu. Mungkin ada kegiatan lainnya yang mau ditambah-tambahin? Em, Jalan-jalannya Bu. Jalan-jalannya ya. Biasanya kalau teman-temannya Mbak Amel mintanya di hari apa? Ngajakinnya. Biasanya sih ya itu Bu, kalau nggak Sabtu Minggu. Iya. Biasanya tabrakan ya sama organisasi. Ya, Kalau organisasi ini biasanya datangnya wajib atau bagaimana Mbak Amel? ya lihat itu Bu, lihat acaranya dulu apa. Kalau misal kadang rapat ya skip dulu nggak apa-apa ya gitu. Tapi kalau misal emang acaranya emang penting ya baru datang kayak gitu Bu. Kadang biasanya saya gitu. Jadi nggak terus ikut terus tuh nggak. Cuma ya kadang kalau kalau sering nggak ikut juga nggak enak kan. Biasanya Apalagi memberi jadi gimana? ya apalagi jadi BPH kayak gitu kan. Jadi ya, Biasanya kalau dicepetin. ngasih informasi kumpul gitu mendadak atau bagaimana Mbak Amel? Hmm, kadang mendadak, kadang enggak, Bu. Kayak Iya. Hamin 2 hari, Hamin 3 hari, kadang Hamin 4 hari kayak gitu. Tapi saya nggak suka kalau mendadak. Biasanya kalau mendadak itu kan akhirnya apa? Saya nggak ikut kayak gitu. Menyesuaikan ya berarti ya. Nah, karena Menyesuaikan. dijaga-jaga kalau misal di hari Minggu, misal informasinya sudah didapatkan Mbak Amel dari hari Jumat, terus temannya Mbak Amel ngajak ketemuan, Mbak Amel mungkin bisa nggak untuk meminta temannya agar keluarnya itu hari Sabtu aja, hari Minggu aku ada organisasi nih, kayak gitu Mbak Amel berani atau tidak berbicara seperti itu? Iya, berani Atau sih, Bu, malah berani. udah deh nggak ikut aja deh, atau malah kayak gitu? Eh, kadang sih kayak ngasih opsi, waduh aku hari ini nggak bisa nih, gimana kalau besok aja, gimana kalau hari ini aja kayak gitu. Aku Hmm. nawarin opsi lain. Terus kalau temanku bilang oke ya, oke kita keluar. Tapi kalau enggak ya ya udah, akunya yang nggak ikut gitu. Saya lihat di sini Mbak Amel udah ini ya, udah biasa untuk menyelesaikan masalah untuk keluar jalan sama teman-temannya dengan menyeimbangkan dengan kegiatan-kegiatan Mbak Amel ini ya. Cuman di sini Iya, kan ada banyak tugas, jadi membuat Mbak Amel semakin bingung. iya, iya Bu Nah, bener. ini kalau sudah membuat jadwal seperti ini, Mbak Amel apa yang dipikirkan? Apa lebih mudah atau tidak? Iya lebih mudah Bu. Jadi sekarang kayak saya, wah ternyata yang bikin
sulit itu bukan dari jumlah tugasnya, tapi karena saya sendiri, karena pikiran saya sendiri kayak gitu. Ternyata tuh masih ada waktu luang gitu ya. Ternyata masih ada yang kosong loh ini Mbak Amel. Nah itu Bu, masih ada yang kosong kayak gitu. Jadi Ternyata ya ini tuh bisa dibagi-bagi gini ya. ternyata bisa. Ternyata kalau dibikin jadwal itu jadi lebih, oh iya ini masih ada yang kosong. Ternyata Ternyata tuh nggak terlalu full gitu ya Mbak Amel ya. iya, nggak terlalu nggak terlalu padat juga sih sebenarnya kalau dibuat jadwal kayak gini. Nah, mungkin nanti Mbak Amel bisa menerapkan ini dulu di kesehariannya Mbak Amel. Nanti kita lihat bagaimana manfaatnya. Mungkin di minggu ini, mungkin 2 minggu ya, untuk bisa Ya. merasakan manfaatnya. 2 minggu ke depan Mbak Amel coba membuat jadwal seperti ini, kegiatan dimulai dari hari ini sampai 2 minggu ke depan. Nanti kalau sudah dibuat, Mbak Amel usahakan untuk dapat mengerjakan kegiatannya sesuai dengan jadwal agar bisa lebih baik ya kesehariannya. Nanti kalau ada manfaat kita akan melanjutkannya. Kalau ternyata kurang bermanfaat, kita akan menambahkan strategi lainnya mungkin ya. Oh iya Bu. Berarti saya juga bikin kayak gini ya Bu? Nanti coba dibikin kayak gini. Ya, Senyamannya Mbak Amel aja, boy, dibuat jadwal. Pokoknya Mbak Amel bisa menata, oh hari ini saya ngerjain ini, bisa ngerjain ini. Ini kan namanya manajemen waktu ya. Ya. Seperti itu. Manajemen ini tuh banyak sekali Mbak Amel manfaatnya. Ini kayak BK, Mbak Amel BK ya? Iya Bu. Kalau di BK tuh ada manajemennya apa enggak? Manajemen Ada. BK? Iya, manajemen BK ada. Ada ya. Itu kan gunanya juga untuk mengatur program-programnya gitu ya Mbak Amel ya. Biar biar terjalannya itu lancar gitu, biar terlaksana dengan lancar. Nah ini juga manajemen waktu ini juga dilaksanakan biar Mbak Amel itu bisa mengerjakan tugas dengan baik, bisa mengerjakan kegiatan-kegiatan lainnya dengan baik juga, sehingga pikiran Mbak Amel nanti tidak terlalu full gitu. Iya Bu Dila. Ya, oke. Mbak Amel sudah paham ya sampai sini? Ya. Sebentar Mbak Amel. Jadi saya stop screen dulu. Jadi sudah, nanti kalau mungkin Mbak Amel ada yang dibingungkan dalam mengerjakannya, bisa tanya ya. Tanya lewat WA enggak apa-apa. Atau mau video call juga enggak apa-apa. Ya udah cukup gitu aja ya. Mungkin Mbak Amel ada yang mau ditanyakan lagi? Enggak Bu, sudah jelas kok tadi. Oke, nanti selanjutnya bisa lewat WA. Mungkin kita akhiri sampai sini. Iya Bu, boleh. Tetap semangat ya Mbak Amel. Semangat.